Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraqal badru alaina, fatafat lilhul buduru, misra husnil qara'aina, adu ya wajha sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta izzul wawari, anta misbahus sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله
Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan menjawab, Bu, kayaknya masih habis dengan panitia dong. Kalau habis minta lagi, habis panitia nggak kan habis. Salam adalah doa. Jadi kalau kita mendapatkan salam berarti didoain. Salamnya sunnah, jawabnya wajib. Diulangi lagi salamnya biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi man tawassala bisidqi niyatihi kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asatizah, para guru, para orang-orang tua, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang hadir, bil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Mushola At-Taubah, yang terhormat Bapak Ustadz Wahyoto, yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Haji Didi Sugianto. Wasilah beliau saya sampai di tempat ini, Pak. Ini rencananya lama. Orang dulu saya yang diundang katanya Isra Mi'raj, banjir. Ingat banget saya tuh. Sudah dijadwalkan, sudah rapi, banjir Pak Kiai, nggak jadi. Hah? Ya sudah kalau begitu banjir, gue dikirimin videonya. Kata saya, Bukasi mau banjir mulu. Ya udah, nanti kapan lagi ada waktu mungkin saya bisa hadir. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa di tempat ini. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ketua RW berapa nih Pak? 021 Bapak Mulyono. Yang terhormat korek kita Bapak Ustadz Muhadi, ternyata tetangga kampung. Saya tanya, dari Bodong. Bodong mana tuh? Purwodadi. Kenal lo Pak Purwodadi? Oh, mau di Gerobok kan? Mungkin ibu nanya, emang Pak Ustadz arah mana? Lah sebelahnya kene, sebelah dikit, sebelah desa. Oh, ada yang ngomong, saya salah 3, benernya 7 tadi ya. Berikutnya yang terhormat Bapak RT kita Bapak Ahmad Fauzi dan sekaligus Ketua FKWT, tapi nggak bisa hadir. Mudah-mudahan sehat semuanya. Yang lainnya mohon maaf nggak saya sebutin, emang catatannya cuma segini-gini ya. Nah kalau nyebutin semua nggak kelar-kelar gitu. Udah 10:30. Bapak-bapak, ibu-ibu, wah lupaan. Para ketua DKM, ya mohon Pak Ketua DKM. Dari Ketua DKM Masjid Mushola Perumahan Trias. Berapa masjid Mushola? Banyak. Pokoknya semuanya dah yang hadir. Mohon maaf gak disebutin atu-atu.
tapi tidak merebut mantatim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pakai seragam, nggak pakai seragam, semuanya tanpa terkecuali, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi yang mulia ini kita dapat kumpul jumpa di Mushola At-Taubah dalam rangka peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Tema kita hari ini rahmat bagi semesta alam dan teladan sepanjang masa. Itu judulnya. Mudah-mudahan judulnya nanti dapat kita tunaikan bersama dan teraplikasi dalam kehidupan kita, insyaallah. Bapak yang saya hormati, izinkan saya, sudah duduk mulu nih, mau berdiri. Boleh berdiri, Bu? Hah? Ada orang yang menyebutnya peringatan Maulid, ada nyebutnya Maulud, ada Mulud, asal jangan gelolotan aja. Kalau Maulid artinya hari atau tanggal di mana seseorang dilahirkan, itu namanya Maulid. Kalau Maulidur Rasul, Maulidun Nabi, berarti hari dan tanggal dilahirkannya baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Maulud itu orangnya yang dilahirkan. Kalau Maulidur Rasul berarti orang yang dilahirkan adalah baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bilang Maulid boleh, yang bilang Maulud sah, yang nggak boleh, yang nggak mau Maulid, apalagi anti Maulid, no sono, no seberang sono, sono. Tapi kalau ini semua sebagai bukti hadirnya kita tempat ini sebagai tanda kita mahabbah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau senang, Pak, Ibu sering manggil namanya. Man ahabba syai'an aksara min dzikri. Siapa yang cinta sesuatu, seorang yang cinta sesuatu, maka dia sering manggil, nyebut namanya. Bu, Bu, suka manggil bapaknya enggak? Allah. Ada yang di pojok ngomong, saya mau posat manggil bapaknya tanggal muda doang, gajian itu mah. Sebagai bukti tanda kita cinta pada Rasul, pada Nabi, mari kita bersolawat lebih dahulu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir dan wafatnya tanggal dan harinya sama, Pak. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, wafat meninggalnya juga 12 Rabiul Awal. Kalau ada orang mungkin lahirnya tanggal 13 Rabiul Awal, siap-siap. Nah, kan tinggal hari ini doang. Hari ini tanggal 12, besok tanggal 13. Kalau ada yang lainnya tanggal 13 Rabiul Awal, siap-siap. Ya, siapa tahu kayak Nabi lahir
lahirnya tanggalnya sama, harinya sama, wafat meninggalnya sama. Tapi kalau bicara meninggal wafat itu urusan Allah, nggak ada yang tahu. Bisa jadi yang tua belakangan, yang muda duluan. Bisa jadi yang muda belakangan, yang tua duluan. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Bisa jadi saya belakangan, ibu duluan. Nggak tahu, sampai ya. Nabi Rasul orang yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah. Tapi Nabi tidak pernah sombong, Pak Ibu. Tadi sudah kita dengarkan baca rawi atau orang nyebutnya al-berjanji nasyar. Rawi dari bahasa rawa yarwi riwayatan. Jadi kalau kita membaca rawi berarti apa itu? Membaca sejarah Nabi. Di dalam kitab rawi kalangan Syekh Ja'far al-Berjanji beliau mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam sabidal haya wat tawadu'. Berada dalam diri Rasul orang yang sangat pemalu. Nabi sangat pemalu. Beda kita kadang nggak malu-malu, benar? Malu katanya. Nabi orang yang sangat malu. Ketika melanggar perintah Allah malu, ketika menerjang larangan Allah malu, ketika terbuka aurat malu. Nabi itu. Maka suatu ketika Nabi berusia 35 tahun, Mekah dilanda banjir bandang, Ka'bah rusak, Ka'bah hancur. Kemudian dibangun rame-rame, termasuk kafir Quraisy ikut membangun. Terakhir saat ingin meletakkan Hajar Aswad, rebut dulu penggede kafir Quraisy tentang siapa yang diizinkan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad pada posisi semula. Akhirnya diputuskan siapa orang yang pertama kali masuk ke masjid, itulah dia yang boleh meletakkan Hajar Aswad. Ternyata saat itu yang masuk pertama kali ada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi langsung letakkan begitu saja walaupun dapat prerogatif? Tidak. Nabi walaupun masih muda, dia arif, bijaksana, teladan yang luar biasa. Akhirnya apa? Nabi membentangkan surbannya segi 4. Kemudian Hajar Aswad taruh di tengahnya. Masing-masing suku suruh megang sudut-sudutnya serban baginda Rasul, mengangkat bersama-sama. Baru Nabi letakkan Hajar Aswad pada posisi semula dan sampai hari ini. Ini apa? Menunjukkan bahwa walaupun Nabi seorang pemimpin, Nabi orang dapat prerogatif untuk meletakkan Hajar Aswad, tapi Nabi tetap merangkul semuanya. Ini pelajaran untuk kita. Mohon maaf, kalau kita jadi pemimpin harus juga ngerti dan merangkul secara keseluruhan. Jangan pandang bulu, jangan pilih kasih. Bu, punya bestie? Nah toh, kadang-kadang bestie-bestiean grup A, nenek-nenek gambreng. Grup B, nenek-nenek peot. Grup C, nenek-nenek agluk-aglukan. Ajarnya udah begini-begini. Kalau bestinya dekat banget, bener nggak? Pura-pura nggak jawab, Pak. Kalau besti dekat, gini nggak bestinya? Ya Allah, ketemu aja nggak nanya, bukan besti katanya. Nggak boleh. Nabi sudah mencontohkan bagaimana merangkul semuanya. Makanya saat Ibu Siti Aminah hendak melahirkan baginda Rasul, Pak Ibu, tadi kita dengar baca juga kan, walamma tamma min hamlihi 'ala ar-raji tis'atu ashhurin qamariyah wa ana li-zamani ayyan jari 'anhu sadar hadara ummahu lailata mawli Asiyatu Maryamu fi nisbatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadha al-makhadu waladatu sallallahu alaihi wasallam
nurayyatala lausana. Ketika kandungan sudah 9 bulan, rasa mules terjadi, ya Bu? Bu? Perutnya mules. Hamil. Bapak mules. Kapan hamilnya? Ketika Ibu Siti Aminah merasakan mules ingin melahirkan karena udah genap 9 asyhur, 9 bulan. Ada orang sini hamil lebih 9 bulan? Ada? Langka. Jarang nemu. Begitu ada yang hamil 10 bulan lo bingung, lari ke sono kemari, gimana nih istri saya Pak, belum lahir udah 10 bulan. Karena normal urus kandungan lahir biasanya 9 bulan habis selesai. Apa yang terjadi? Saat itu Ibu Siti Aminah ditemani oleh Siti Asiyah dan juga Siti Maryam Ibu. Begitu lahir ke dunia, kalau umumnya kita orang lahir mana dulu tuh biasanya? Mana dulu? Kepala juga telentang biasanya. Tapi baginda Rasul begitu keluar dari rahim Ibu Siti Aminah dengan keadaan seperti orang bersujud. Masya Allah. Begitu Nabi lahir, saat masih dalam kandungan saja, umur 2 bulan dah tinggal wafat ayahanda tercinta Syahrani ala masbul aqwal marwiyah. Sebelum lahir Nabi sudah yatim berarti Pak Ibu. Begitu lahir sudah gak punya bapak. Namanya orang ngandung kalau nggak ada suami, bagaimana ya berat ditanggung sendiri ya Bu. Mengandung susah apa enggak Bu? Berat apa enggak? Kapok enggak? Ya. Miring salah, tengkurap salah, benar. Telentang kayak ke belakang gunung. Orang hamil tuh. Ibu-ibu Pak, bapak-bapak nggak ada. Tapi maaf, jangan kesinggung yang perutnya endut kan. Bukan hamil. Orang yang keadaan hamil susah payah prihatin. Ini bukti bagaimana tanggung jawab ibu kepada nanti anaknya, jabang bayinya. Ini mah kadang-kadang udah dikandung 9 bulan susah payah, begitu lahir anaknya nggak tahu diri sama orang tua. Dengar? Ada nggak kira-kira? Sampai ngasih dari nyanyiin. Oh mengandung, melahirkan, ngandung lagi, beranak lagi. Apalagi yang katanya hamilnya hamil kucing. Asal nyenggol bunting, asal nyenggol bunting. Tapi ini bentuknya apa? Bentuk kepeduliannya yang Allah amanahkan kepada seorang ibu dalam mengandung anak. Apalagi baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Maka begitu lahir ke muka bumi ini, yang telah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dari sekitar 124.000 nabi dan terdiri dari 315 rasul. Di nabi itu jumlahnya sekitar 124.000 dan rasul jumlahnya 315 rasul. Hanya saja yang wajib kita ketahui ada 25 rasul. Hafal Bu? Bu? Hafal Pak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib kita ketahui secara tafsir terperinci Pak. Begitu lahir sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab, maka Ibu Siti Aminah tidak menyusui sendiri, tapi baginda Rasul disusukan kepada seorang wanita yang bernama Halimah Sa'diyah. Begitu umur 5 tahun dikembalikan pada Siti Aminah. Begitu umur 6 tahun Ibu Siti Aminah meninggal dunia, wafat. Nabi sudah gak punya bapak dan ibu, hingga diasuh kembali oleh kakeknya yaitu Sayyid Abdullah.
Tidak selang lama Syekh Abdullah meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Saat Nabi umur 12 tahun diajak pamannya berdagang ke Syam. Syam itu kalau sekarang daerah Syria. Ada pendapat Syam itu 4 negara besar. Ada Syria, Palestina termasuk di dalamnya. Ada Wakilah, ada Israel di dalamnya. Saat berangkat menuju Syam, ketemu seorang pendeta Nasrani. Itu Buhairah. Mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, jangan kau bawa ponakan ini pergi, karena beliau melihat itu tanda-tanda kenabian di dalam diri baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya dia pulang kembali. Begitu umur 25 tahun, baginda Rasul dapat amanah kepercayaan lagi untuk berniaga berdagang. Nabi tukang dagang juga, Pak, tapi dagangnya jujur. Maka begitu suruh buat dagangannya Siti Khadijah, dagangannya laris manis tanjung kimbul, dagangannya habis duitnya kumpul, untungnya banyak. Dia ditemani oleh pembantu daripada Siti Khadijah. Diceritakan semuanya apa yang ada dalam diri baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Ibu Siti Khadijah dia terpesona dan dia suka kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Akhirnya singkat cerita dalam sejarah riwayat menikah dengan Ibu Siti Khadijah dan dikaruniai 6 anak wakil, itu Abdullah, Qasim, Ibrahim, kemudian Fatimah, kemudian Zainab, Umi Kulsum, Ruqayyah. 7. Yang satu lagi dari Ibu Siti Maria, tapi meninggal waktu masih bayi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pernikahan Nabi yang berbeda umur dengan istri, jaraknya beda kurang lebih 15 tahun. Kalau kata orang sekarang mungkin katanya janda ketemu berondong, begitu. Ya. Lah orang udah 40 tahun, ketemunya umur 25 tahun. Tapi kalau mentakdirkan maka bisa saja terjadi. Seluruh harta kekayaan Siti Khadijah diserahkan untuk perjuangan baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Jarang Pak ada janda kaya mau korban. Kalau kata orang sekarang yang muda kawin dengan janda katanya numpang hidup, begitu. Mestinya tidak. Kalau memang mereka punya harta semuanya untuk didakwakan, untuk diperjuangkan agama, maka insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Termasuk acara kita pada siang hari ini, Bapak Ketua Panitianya dan seluruh krunya yang mengatur acara ini mudah-mudahan selalu memberikan kesehatan, berkah umur, berkah rezekinya. Mohon maaf tadi nggak kita sebutin, mohon maaf Ustaz, tadi namanya panjang katanya. Ya udah nggak apa-apa disebutin terakhir. Mudah-mudahan berkah semuanya, amin. Yang ngasih airnya berkah, yang ngasih kuenya berkah, yang ngasih apa-apa doain berkah. Apa iya nggak ngasih kayaknya kebangetan amat, tapi ya nggak apa-apa. Hadirin yang saya hormati, begitu umur 40 tahun baginda Rasul diangkat oleh Allah menjadi Rasul dan mendapatkan wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bagilah 5 ayat itu yang berada di Jabal Nur atau Gunung Nur, yang di situ ada Gua Hira. Sekarang enak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen naik ke Gua Hira, paling jalan kaki 1 jam. Sekarang sudah ada tangga-tangganya, sudah ada pegangannya. Sama kayak kalau kita ziarah wali songo di makam Sunan Muria. Yang mau ikut saya boleh, tinggal bilang, tinggal daftar. Mau umroh ayo, mau haji ayo, bukan promosi, ngajak doang.
Yang pasti yang jelas izinnya, jelas pembimbingnya. Jangan hari ini masih banyak baru ketipu, kasihan. Udah pada bayar mahal, nggak berangkat, sampai di bandara pulang lagi. Ada yang udah selamat tangan, udah tangan kiri, udah nangis salaman, nggak jadi berangkat juga. Kasihan. Makanya pastikan kalau berangkat haji atau umroh, yang travelnya jelas, izinnya jelas. Izinnya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama PPIU. Yang kedua PIHK, bukan PHK, PIHK. Penyelenggara ibadah haji khusus. Kalau PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Kalau travel yang belum ada izinnya, berarti dia masih konsorsium, berarti nginduk ke sana kemari. Alhamdulillah kalau kami sudah punya izin sendiri. Jadi silakan nanti kalau mau bergabung, siapa tahu mudah-mudahan hari ini kita maulid, kita banyak baca sholawat, nanti kita langsung hadir di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Amin. Amin. Suruh amin berat amat. Mau berangkat haji? Mau umrah? Punya duit? Insya Allah gitu. Tidak ada yang gak mungkin. Kalau menghendaki gampang mudah. Ada yang tukang nasi uduk berangkat haji, berangkat umroh. Nah kemarin ada yang umroh ikut saya. Cerita sedikit Pak, mohon maaf. Pagi dagang nasi uduk, sore dagang nasi uduk. Berarti nasi uduk pagi sore. Saya tanya, Bu, sehari dapat berapa? Ya timbang 100.000 Pak Ustadz. Sore 100.000, berarti 200.000. Itu bersih, alhamdulillah sih. Berarti bersih. Nabung, itu dipuntel-puntel. Kalau kamu dipuntel-puntel, duitnya dipuntel-puntel, diikat karet, sono karet sini. Begitu telepon saya, Pak Ustadz, saya mau ikut haji itu umroh dong. Udah ada duitnya, Bu, siap Pak Ustadz. Saya datang, Bu, Pak, disiapin kantong resek gede banget. Saya pikir apaan itu kantong resek itu gede banget. Begitu dibuka untuk baunya masya Allah, duit. Tapi karena dikuntal-kuntal jadi baunya luar biasa. Dibukain ada yang 50.000, 100.000, 20.000, 10.000. Nabung hari demi hari, Allah takdirkan berangkat. Ada yang tukang urut berangkat. Tukang urut berangkat haji, berangkat umroh. Suatu ketika bosnya yang biasa urut mau berangkat haji umroh, ditanya, Bapak udah pernah pergi haji? Belum Pak. Mau haji? Mau. Akhirnya mana KTP-nya? Itu apa Pak? Saya daftarin haji. Alhamdulillah tukang urut berangkat haji, diberangkatin sama langganan urut. Ada ibu-ibu taklim rajin ngaji, pulang ngaji, ada yang berangkatin umroh juga. Alhamdulillah rajin ngaji. Begitu pulang ngaji, nyebrang jalan nggak tengok lagi, nyebrang jalan ketabrak mobil, jeger aja. Begitu ketabrak mobil jatuh, kata yang nabrak, Bu Haji jangan meninggal, Bu Haji jangan dulu. Begitu dengar, dia kan pingsan. Begitu dengar Bu Haji dia melek. Wah, siapa manggil saya haji ya? Akhirnya dia sadar, Pak, mohon maaf saya belum pergi haji, saya belum pernah haji. Nggak apa-apa, itu saya panggil haji. Siapa tahu nanti ada rezekinya. Bener Pak, begitu dia sadar, udah Ibu sebagai tanda terima kasih, jangan lapor polisi ya, jangan lapor siapa-siapa. Ibu siap berangkatin haji. Alhamdulillah. Gara-gara ketabrak mobil pergi haji. Makanya nanti kalau pulang jangan tengok bertabrak mobil. Tapi kalau mati jangan nyalain saya. Ini semuanya apa yang saya maksudkan, ada sabab musa. Allah menakdirkan mudah, gampang, nggak ada yang susah. Nabi diangkat jadi Rasul udah umur 40 tahun, kalau kata orang udah masak, udah matang Pak Ibu. Makanya kalau kita udah 40 tahun, udah beda, benar? Ada yang 40 tahun? Ada? Belum? 17.
40 tahun, 40 tahun yang sudah kita lewati kita sudah selesai. Tapi 40 tahun yang akan datang belum tentu sampai kita. Ada kemarin 41 lebih sehari meninggal. Ada yang 41 kurang sehari meninggal. Lah umur gak ada yang tahu. Kematangan dalam berpikir, kematangan dalam hal apapun, usia 40 tahun menurut Allah sudah usia yang cukup. Makan Nabi baru diangkat menjadi Rasul. Tuh. Apakah mudah? Tidak. Walaupun Nabi punya gelar tertinggi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tadi yang rawi dah saya baca pertama ayat yang kedua wa tawadu. Nabi tetap tawadu. Nabi nggak angkuh, nggak sombong. Ini kadang-kadang timbang jadi ketua apa aja udah sombong. Jangan Pak. Nabi aja nggak sombong. Jadi pemimpin Nabi Rasul, Nabi tetap tawadu. Lah ini sekarang yang menjadi perhatian kita Pak Ibu, tawadu atau sopan santun atau akhlak ini sekarang sudah langka. Zaman dulu kalau kita lewat depan orang tua permisi, benar? Guguk badan kita. Kalau kata orang Jawa nuwun sewu, nggak ada kembalian, nggak minta 1000. Permisi, nuwun, punten. Coba sekarang lewat depan orang tua, lonong aja. Zaman dulu ibu-ibu kalau mau pergi kemana pamit laki, pulang pamit laki, pergi salaman, pulang salaman. Pak, kalau bapak mau berangkat kerja, ibunya salaman nggak? Orang. Orang Bu, kalau suami mau berangkat kerja, ibu salaman nggak sama bapaknya? Gak kerja. Udah gak kerja. Kalau udah gak kerja berarti salamannya lebih banyak. Berapa Pak? 5 kali. Ayo. Kalau yang masih kerja cuma 2 kali, berangkat sama pulang. Tapi kalau yang sudah gak kerja, salamannya 5 kali. Kapan? Setiap pulang dari masjid musola. Ayo. Orang. Ada yang mau berangkat gak salaman, begitu nyampe jalan sana baru ngomong, "Mah, berangkat," kata bini. "Udah sarung merah." Ya Allah. Begitu pulang kerja, ada yang disambut di depan pintu. Bapak disambut apa disambit? Sudah tahu kebiasaan suami pulang kerja jam sekian, istri siap depan pintu, dandan yang rapi. Wah, pakai pakaian yang terbaik terbagus karena menyambut kedatangan suami. Wangi karena habis mandi. Bapak istrinya kalau bapak pulang kerja istrinya mandi belum? Belum. Begitu suami pulang kerja ketok pintu, ini akhlak Pak Ibu. Pengen tahu nanti kalau habis maulid, nanti bapak dia salamin terus berarti berhasil maulidnya. Tapi nanti pulang juga nggak salaman kene sama baik juga. Ada yang suami pulang kerja ketok pintu, "Assalamualaikum." Ada yang jauh, Maaf. istrinya lagi sibuk main HP. Ayo siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Sono, pinggir laut. Assalamualaikum, nggak dijawab lagi nonton TV. Begitu ada yang salam lagi, ditengok suruh anaknya, "Dek, tengok siapa yang datang." Krek, dia tuh, "Dek, bapak mau," kata istrinya, "keren tukang paket." Kasihan amat laki dibilang tukang paket. Jangan. Nih bilangin. Suami pulang dari mana-mana capek ya Pak, perjalanan jauh, panas. Coba kalau nyampe rumah helm dibukain, yo Allah. Pernah dibuka helmnya ya teman? Boro-boro.
Ini yang saya lihat banyak yang masih kelewatan. Ayo siapa yang pernah helmnya dibuka kalau pulang kerja angkat tangan? Pengen tahu lihat mana bini ya, modelnya mana isinya? Hebat amat ya. Suami pulang kerja disambut, ya nyampe, udah pulang ya. Biasanya manggilnya ayah, bapak, apa-apa. Beb. Oh, hebat, orang biasa. Manggilnya beb. Begitu panggil yang beb, boom, langsung adem mbak. Nyampe disambut, beb, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mau minum apa beb? Pernah tawarin minum mbak? Boro-boro tawarin minum. Ada yang bilang, mah minum, ngambil aja deh. Ya Allah, no, yang dingin di kulkas, yang panas mangkrong di kuali masih. Ya Allah, bangetan amat ini model begini. Ya Allah. Pengalaman pribadi ya, Ustaz? Bukan, tidak. Begitu sudah sambutannya luar biasa Pak Ibu. Rasa senangnya suami karena disambut dengan istrinya sebagaimana baginda Rasul. Setiap pulang dari manapun Siti Aisyah selalu meluk Nabi sama. Tapi kenapa Pak Ibu? Kalau Nabi keringatnya wangi, hati diwaniski itu, bagaikan kayak parfum dan minyak misik. Kalau Nabi keringatnya wangi. Nabi, kalau kita apa keringatnya? Kalau Nabi, Pak, Ibu, setiap saat Siti Aisyah selalu menciumnya. Pernah Bapak dicium sama istri? Ya Allah, apalagi udah sepuh-sepuh katanya, tidurnya ngadep apa mundur, nah mundur Pak, belakangin mantap, itu kok ngadep kalau tidur? Hah? Mestinya makin tua makin sayang Pak, makin dekat begitu ya. Jangan malah suaminya suruh tidur depan TV, istrinya di kamar. Suaminya suruh tidur depan kamar mandi, istrinya di kamar. Jangan, tidur nyamuk. Ya Allah. Nih, Nabi mengajarkan tawadhu dan juga sopan terhadap keluarga. Kalau bapak ibunya, kakek neneknya mencontohkan yang baik, maka nanti anak cucunya ngikutin. Ini otomatis. Coba kalau bapak ibunya kayaknya nggak nonton yang baik, dan nanti anaknya juga ngikut nggak baik. Tuh. Dari akhlak yang mulia Nabi macam tawadhu. Kemudian berikutnya yuhibbul fuqara wal masakin wa ya'udu mardahum wa yajlisu ma'hum wa yusayyimu janaizatahum. Nabi selalu mau duduk bersama dengan orang fakir miskin, mau duduk bareng-bareng. Makanya Bapak Ibu kalau duduk jangan pilih-pilih, jangan pilih-pilih. Ini kadang-kadang milih ini orang rombongan yang orang ini katanya pejabat, istri pejabat gitu loh. Kalau istri pejabat kan beda. Kalau istri pejabat pakai kerudungannya aja kan dibalik ke atas. Kerudungannya begini, karena cakep-cakep, pakai diputer kembali, pakai diputer ke sini, apa? Biar kalungnya kelihatan. Ada nggak orangnya? Ada nggak? Nggak datang. Ya udah cakep-cakep, kerudungan pakai ditekuk ke atas. Biar apa katanya? Biar kalungnya kelihatan. Oh, kalau seandainya pun ada kalung yang gede, ya nggak usah perlu diperlihatkan. Ini mentang-mentang punya belang, bajunya digulung dulu. Biar kelihatan katanya. Jangan. Nabi mengajarkan tidak riya. Nabi mengajarkan tawadhu. Ya sedikit saja akhlak yang sehari-hari kita jalani. Bersama dengan fakir miskin, Nabi mau duduk bersama. Bahkan nengok yang sakit, berkunjung yang sakit sekalipun fakir miskin. Beda kadang orang kita. Kalau yang sakit orang kaya yang nengok banyak, benar. Siapin mobil, pasarnya gede-gede banget tuh pisangnya. Dimakan Pak, Ibu nggak kok sambil makan, ada pisangnya. Nah, belum nyampe. Kalau yang sama mau belakangan aja.
gampang. Kalau makan semua nggak ada yang ngomong nanti kita. Begitu yang sakit orang miskin nggak ada yang diajar ilmu. Pak RT umpan para warga sekalian, tetangga kita ada yang sakit, mari kita nengok ke rumah sakit. Apa kata warganya? Wakil Pak RT saja. Ya Allah, karena yang sakit orang susah. Bahkan sampai meninggal dunia nggak ada yang nengok, nggak ada yang nganterin. Jangan. Nabi nggak pilih-pilih. Makanya pesan saya, ayo mari maulid ini, bagaimana kita bisa menjaga kebersamaan dan kesetaraan di dalam kehidupan masyarakat. Jangan pernah pilih-pilih ketika kita bergaul dengan masyarakat. Harus semua orang bersama, ya, tinggi bersama, rendah bersama. Maka kita diajarkan pada rukuk sholat, suruh apa? Nunduk, sujud lebih rendah lagi. Ini pengajaran agar kita punya akhlak yang mulia. Waiseu jenazah tahu, bahkan Nabi mengantar ke makbarah, ke kuburannya orang-orang susah, Pak. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, semua pada datang. Ada yang namanya takziah. Apa takziah? Menghadiri tempat orang yang meninggal dunia, menghibur sohibul musibah yang meninggal dunia, namanya takziah. Kalau bisa ikut semuanya, dari mulai memandikan, nyolatin, mengkafani, nyolatin, nguburin, ikut. Kalau kita bisa ikut semuanya, empat-empatnya, maka kata Nabi, kakirotoni, dapat nilai pahala 2 kirot. Kalau hanya datang takziah saja cuma dapat 1 kirot. Mau 2 kirot? Apa itu kirot? Itu pahala sebesar Jabal Uhud, sebesar gunung Uhud. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kita semuanya bisa hadir di Jabal Uhud. Amin. Berarti Pak, mesti kita ziarah kemana? Ke Madinah, karena Jabal Uhud adanya di kota Madinah. Jangan kadang-kadang ada tangganya lawat, diajakin malah apa? Ntar aja dah, katanya duluan. Ayo ibu kita kesana, nama ada yang meninggal. Wakil aja wakil. Nah, dulu gini nih. Ada yang bilang titip salam, jangan diajak nyelamat titip salam. Kalau yang ada bilang titip salam gampang Pak, ya udah ibu, nanti saya sampaikan salam ibu ke malaikat Izrail. Dan dicabut sekalian. Dan dia nyelamat malah titip salam. Mestinya ya datang utuk-utuk ngikut. Kalau lagi ada yang mandiin, bacain tuh tabarok apa? Tabarok. Baca apa? Al-Muluk. Kenapa baca tabarok Al-Muluk, Ustaz? Tabarok Al-Muluk sebagai benteng menyelamatkan kita dari siksa kubur. Makanya kalau ada orang lagi mandiin mayit, jangan malah ngobrol, Pak. Yang mandiin kan keluarganya, ada amilnya, ada ustadznya, ada mudinnya, ada lebeknya. Lebek orang daerah sini ya, Cirebon, Indramayu, Lebek. Mudin orang daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Mudin. Amil orang Betawi sini. Apalagi? Ya udah, ustadznya yang bisa, ayo. Yang lainnya yang ikut mandiin apa? Baca tabarok, baca al-mulk. Sampai kapan? Sampai selesai. Oh, begitu udah dimandiin, orang mandiin maka yang kita juga nanti juga dimandiin juga. Makanya jangan pakai kata takut. Kadang diajak gotong aja nggak mau. Diajak gotong nggak mau. Ayo tolong dibantu nih, diangkat, ini mau dimandiin. Nggak katanya. Dia aja. Ya Allah, kenapa sentimen amat? Waktu masih hidup dia tukang berantem mulu. Kenapa? Waktu tangan aku. Bisik-bisik. Nggak boleh. Ayo. Ngomongin orang mati nggak boleh. Apa kata Nabi? Utkuru mahasina mautakum. Omongin baik-baiknya mayit. Tuduhan masawi, tutup kesalahannya. Walaupun waktu hidup nyakitin kita, benar. Berantem tiap hari nggak ngasuh-ngasuh. Kan namanya tetangga macam-macam Pak Ibu. Nah makanya di perumahan dia hafal banget saya. Tembok 1 bagi 2. Zaman dulu mending bak kamera masih 10 cm, sekarang 6 cm bagi 2.
seorang 3 cm. Asal ini ngetok tok jebol kelihatan sebelah. Nah apa kita mah di perumahan? Apalagi yang pakai batako masih dulu nih, dia mau encer bang, mau bolong udah. Kalau kita nggak bisa sama-sama menjaga kan repot ribut tiap hari, benar? Makanya harus akur, tembok 1 bagi 2. Kadang-kadang punya pohon nyebrang ke tetangga, daun doang dibagi para orang, benar? Ada juga model begitu orang, sampah dikumpulin, dibuang ke tempat sampah tetangga. Kata saya mau orang paling bersih, oh buktinya bukan saya bersih, loh tetangganya dong yang sampah, dan mati dulu sampah dia. Jangan. Ada nggak kira-kira yang model begitu? Ada nggak? Datang nggak orangnya? Ada yang kadang-kadang udah negur menyapa udah puluhan tahun, benar? Ya Allah, asal ketemu nggak mau banting muka, kamu banting muka. Asal diajak salaman, nggak mau tangannya diumpetin. Yang satunya kekesalan, sondorin aja tangannya. Ayo sana. Ada yang ketemu gang sini, belok gang sono. Apa katanya? Saya nggak mau ketemu dengan dia. Enak katanya. Di sono belok lagi gang sono. Begitu gang sebelah di portal. Mulai kemana? Orang kalau punya masalah Bapak Ibu di mana-mana nggak aman dan kecil hati. Sumpah hidupnya, benar. Biarin gajinya begini aja, biar gampang masuk, benar? Masuk. Iya, daripada muluk-muluk. Lah tiap hari masih ribut mulu sama tetangga muluk. Ayo yang akut. Kasihan Pak RT, kasihan Pak RT. Coba ngakurin tetangga mulu, ngakurin warganya. Susah diatur warganya kosa. Tapi mohon maaf, nggak ada pesanan. Swear nggak ada pesanan. Nggak ada yang pesan saya nggak. Biasanya begitu. Biasanya tuh ya Allah, makanya ayo Nabi disakiti kayak apapun Nabi nggak pernah balas Pak Ibu. Bahkan Nabi diludahin, Nabi nggak balas ludah. Nabi mau ke masjid diludahin, begitu yang ludahin nggak mudah lagi nama dicari sama Nabi. Ditanya sama sahabat ini, sahabat orang kafir yang biasa ludahin saya kemana ya? Dengar-dengar ya Rasul katanya lagi sakit. Dengar-dengar yang ludahin Nabi lagi sakit. Ditengok sama Nabi Pak Ibu. Bareng-bareng sahabat jawab kita tengok dia lagi sakit, kita doain biar cepat sembuh. Dia sang ludahin Nabi didoain biar cepat sembuh. Coba kalau kita orang sini mau ke masjid, ke musola atau apa, di situ diludahin orang, jadi nggak ke musola? Pulang ambil golok, sampai ludahin saya, diuber. Begitu dengar yang ludahin sakit, apa kata kita? Persekurin katanya. Nabi mencontohkan tidak, Nabi nggak pernah sakit hati. Intinya itu sebenarnya. Nabi mengajarkan pemaaf dan pemurah, maka disebut rahmatan lil alamin. Walaupun dengan orang kafir Nabi tetap nggak ada dendam, nggak ada kiranan, apalagi sesama Muslim, tetangga sendiri itu. Iya, kadang-kadang tetangga ya Allah. Toh nanti kalau meninggal dunia yang gue tahu siapa? Tetangga. Gak usah saya mau kalau meninggal nanti naik ambulan, yang naikin ambulan siapa? Tetangga lah. Yang nyemplungin ke kuburan? Yang ngurukin? Tetangga. Mati dibantu orang lain, dan lahir dibantu orang lain. Hidupnya dibantu tolong orang lain, dan mati ditolong orang lain. Nah, kita nggak tolong orang lain, nggak bisa kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, maka mari ayo Maulid ini mengajarkan kita luar biasa. Kalau Nabi saja mencontohkan akhlaknya tinggi dan mulia, Nabi nggak pernah dendam, nggak pernah sakit hati, bahkan tidak pernah mengancam. Belum akhlak-akhlak yang lainnya. Maka ketika Nabi dakwah itu kalau di dalam sejarah Nabi pernah hijrah. Hijrah yang pertama Nabi ke Habasyiyah. Di sana ada seorang raja Najasyi. Habasyiyah itu sekarang Ethiopia, Pak, negara Ethiopia. Dulu namanya Habasyiyah. Di dalam dakwah Nabi Habasyiyah juga nggak berhasil.
Akhirnya Nabi pulang kembali, kemudian lanjutkan perjalanan hijrah berikutnya, yaitu ke daerah Taif. Taif itu kurang lebih sekitar 300 kilo dari kota Mekah, yang terkenal sejuk, hawanya dingin, seperti kalau kayak orang Trias pergi ke puncak Ngadem. Siapa yang pernah ke Taif? Dan yang pernah belum? Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama, amin. Sampai ke Taif, amin. Yang mau ikut ke Taif gratis bulan Oktober bareng saya, gratis ke Taifnya. Taifnya doang yang gratis. Sini ke Mekahnya yang pesannya saya tetap bayar. Taif gratis, ke Badar gratis. Tadi pas kita baca surat Badar mau usah kita, teringat saya, ya Allah, nanti Bapak Ibu yang mau ikut saya pas Oktober, saya ajak ke tempat Nabi dulu perang Badar. Nah, dari situ ke daerah Badarnya, dia tahu tempatnya, dia nggak penasaran. Nah, nanti pulang Maulid langsung daftar umroh. Alhamdulillah. Ya nggak usah takdir khawatir. Ya siapa tahu nanti kalau sana umroh temannya, ya udah bisa kita bareng-bareng ya. Tuh. Kenapa Nabi berikutnya hijrahnya ke Taif? Karena dalam beberapa riwayat Ibu Halimah Sa'diyah, yaitu ibu susu baginda Rasul, aslinya Taif. Saat di Taif, Ibu Halimah air susunya nggak keluar banyak, Pak Ibu. Begitu dia istilahnya bahasa sekarang perantau ke Mekah, menemui keluarga daripada Abdullah, yaitu Ibu Siti Aminah, diserahkanlah baginda Rasul yang mulia. Begitu disusu sama Rasul, air susunya keluar banyak. Dan Halimah ini punya peternakan kambing yang banyak, tapi kurus-kurus, bahkan tidak ada keluar air susu kambingnya. Begitu beliau menyusui Rasulullah SAW, kambingnya gemuk-gemuk dan susunya banyak airnya. Akhirnya beliau menjadi orang yang kaya berkat jadi ibu suan baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi napak kilas nengok ibu sambungnya, ibu susuannya ke Taif. Di sana ada makam sepupu Rasulullah, nama Ibu Abdullah Ibu Abbas, yaitu putranya Sayyidina Abbas, sepupu Rasulullah. Jadi kalau kita ziarah ke Taif bukan cuma jalan-jalannya saja, tapi di sana ada sejarah siapa Abdullah Ibnu Abbas, yaitu yang dulunya anak kecil umur 7 tahun sudah hafal kurang lebih 3000 hadis Rasul. Umur 7 tahun udah hafal 3000 hadis, Pak. Makanya sekarang tak heran kalau kadang-kadang ada anak kecil sudah hafidul Quran, sudah hafal Quran. Alhamdulillah. Ini dibuktikan. Abdullah Ibnu Abbas dulu umur 7 tahun sudah hafal kurang lebih 3000 hadis. Makanya pendidikannya juga penting. Mari, ayo, saya mengajak. Kalau anak bapak ibu, cucunya bapak ibu sekolah umumnya pagi, sore suruh belajar agama. Kalau sekolahnya masuk siang, pagi suruh belajar agama, atau malamnya syukur-syukur putra putri anak cucunya dimasukkan ke pondok pesantren. Alhamdulillah. Ini pelajaran yang terpenting dalam pendidikan. Kenapa? Nanti ngajarin pendidikan yang harus tinggi, Pak Ibu. Jangan orang bilang, biarlah bapak mamanya mau udah bodoh, nanti anaknya itu bodoh. Ya jangan. Berarti nggak ada generasi berikutnya yang dihandalkan. Sekalipun orang tuanya bapak ibu yang mungkin dulunya pendidikannya nggak ada, nggak baik, nggak bagus, nggak mampu, begitu anak cucunya makin baik, alhamdulillah. Kalau dikasih bekal modal ilmu, insya Allah kehidupannya baik. Kalau dikasih bekal harta, maka akan habis. Benar. Ada orang bilang kalau dikasih harta, saya banyak, 7 keturunan nggak habis. Buktinya baru 3 keturunan nggak habis. Punya harta 100, punanya 2, satu anak 50. Berarti tinggal berapa? 50. Punya anak 2 lagi, 25. Punya anak 2 lagi, 12,5. Punya anak 2 lagi, tinggal berapa? 6,5. Punya anak 2 lagi, habis belum 7 keturunan. Tapi kalau dikasih ilmuwan, insya Allah di mana saja anak kita bisa. Begitu di Taif,
yang mestinya orang yang tempatnya adem dingin, perangainya baik, orangnya lemah lembut, tapi apa yang terjadi? Nabi justru dilempari batu hingga badan Nabi berlumuran darah. Satu-satunya penduduk Taif yang menyelamatkan Nabi namanya Addas. Addas ini penduduk asli Taif. Nabi dirawat oleh Addas. Addas ini hingga sampai hari ini dijadikan suatu masjid namanya Masjid Addas. Maka nanti kita bareng-bareng kita ziarah ke Masjid Addas yang berada di Taif, insya Allah. Di Taif nggak berhasil, Nabi baru lanjut. Itu lanjutkan perjuangan ke kota Madinah yang dulu namanya Yasrib. Yasrib. Madinah itu dulu namanya Yasrib. Sebelum sampai di Madinah, Nabi mampir ke singgah kota kecil namanya Kuba. Nabi bangun Ka'bah, dulu cuma dari kelapa kurma dan daun-daun kurma. Dibangun oleh Nabi. Pertama kali Nabi menjalankan dan sholat Jumat berada di Masjid Kuba. Dan sekarang sudah megah masjidnya, alhamdulillah diperluas luar biasa. Setiap orang yang pada ziarah ke Madinah mampir ke Kuba. Kenapa? Kata Nabi, siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba ini, maka dia mendapatkan pahala seperti beribadah umroh 1 kali 50 roh. Makanya kalau ke Madinah jangan lupa singgah ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat yang pahalanya seperti kita ibadah umroh. Begitu selesai di Kuba, baru Nabi ke Madinah, ke kotanya, yaitu bangun masjid yang sampai hari ini yang kita kenal Masjid Nabawi atau Madinah Al-Munawwarah. Terakhir Nabi akhirnya apa? Melaksanakan haji wada, haji terakhir. Saat Nabi haji berada di wukuf padang Arafah, turun wahyu yang terakhir surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Begitu Nabi menyampaikan ayat ini pada saat khutbah wukuf, semua para sahabat menangis. Kalau agama sudah disempurnakan, berarti tidak lama lagi Nabi akan berpulang, Nabi akan wafat, Nabi akan meninggal. Masya Allah. Maka pesan saya Bapak Ibu, kalau ada kesempatan yang wukuf di Arafah, di situ tempatnya merenung, muhasabah diri. Jangan di Arafah malah pada ngobrol kongkol. Di Arafah sempat-sempatnya merokok kebangetan. Ini berarti yang kebangetan juga pembimbingnya. Mohon maaf ini, saya tegaskan. Saya jadi pembimbing tegas Pak ini. Di Arafah tempatnya sangat istilah mulia, tempat merenung dan bersejarah, tempatnya muhasabah. Jangan paling merokok. Kebangetan itu. Orang mana? Indonesia. Nah saya masih sama aja Pak. Walaupun Bapak biasa ngerokok, tahan dulu, itu Arafah yang punya batas tanah suci. Maka Arafah tidak bisa dilebarkan sampai hari ini. Belum ada ulama seluruh dunia pun yang berani menfatwakan pelebaran padang Arafah. Berbeda dengan Mina. Mina ada namanya Mina jadi perbaruan Mina. Tapi kalau Arafah tidak ada yang berani sampai hari ini. Makanya kalian bertanya, kenapa sih kita di Indonesia kok pergi hajinya lama banget nunggunya? Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi nunggunya sekitar 27 sampai 28 tahun. Kalau Bapak daftar sekarang nunggunya 27 tahun lagi. Kota Bekasi sama. Padahal Jawa Barat ini kota terbesar seluruh Indonesia. Cetak kita 37.000 tiap tahun. Tapi kita karena yang daftar juga banyak, maka lama nunggunya. Yang mau haji plus, haji khusus, nunggunya sekarang lumayan Pak. Pendekan dikit, 5 sampai 7 tahun. Cukup bayar berapa? 15.000 aja dolar. 15.000 dolar berapa Pak Ustaz? Kalau diuangkan sekarang, dolarnya kan berapa sekarang? Hampir 18.000 dolarnya lebaran, berarti sekitar 240 juta. Tapi dunia pendek. Haji reguler kalau dihitung total genap semestinya anggarannya kemarin itu 107 juta, 108 juta. Karena masih dapat subsidi, akhirnya cuma 58 juta Pak. Banyakan subsidinya Pak.
banyak nomboknya daripada enggak. Ada yang komen katanya, wah itu hajinya ribetnya nggak sah, laginya ikut berangkat. Kalau ngomong gitu nggak usah berangkat, tuh bayar penuh, mau nggak? Kan gitu. Begitu subsidi mau dicabut teriak-teriak, ya jangan. Kalau itu disebutnya untuk dana konvensional yang dikembangkan melalui perbankan syariah sebagai upaya untuk investasi atau usaha, maka disebut ujroh atau kalau bahasa kitanya keuntungan, karena dikembangkan untuk usaha. Secara hukum sah karena berusaha. Berbeda kalau bank rentenir, bank titil, bank dekrok. Ada bank dekrok. Asal dekrok nyanggut lagi. Apalagi yang tukang slot, ada tukang slot rokok. Orang pada punya utang gede-gedean apa tukang main judi-judinya. Ini lagi musim banget ya. Ya Allah, orang pada utangnya daripada jual rumah gak ketutup juga lah judimu. Jangan. Di ketika di Arafah Nabi sedang wukuf, sahabat nangis semua karena sudah turun ayat yang terakhir bagi sempurna agama, sudah nggak ada lagi ayat yang lain turun. Akhirnya begitu selesai haji, tidak selama baginda Rasul sakit dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pada hari Senin tanggal lagi 12 Rabiul Awal. Di makamnya di mana? Di makamnya di kamarnya Siti Aisyah. Jadi makamnya Nabi Bapak Ibu dulu kamarnya Siti Aisyah dulunya. Tapi jangan orang Trias ikut-ikutan. Nanti suami saya kalau mati mau saya kubur di kamar aja dah. Ya nggak boleh. Kalau itu dulu yang tempat sekarang makam Rasul, kamarnya Siti Aisyah sekarang berada di dalam masjid. Sahabat Nabi yang terdekat sebelahnya yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Makanya kalau kita berziarah ke Madinah, salam 3 orang ini. Yang pertama baginda Rasul, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya khairul khalqillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Baru assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar ibnul Khattab. Wakila makamnya Sayyidina Utsman berada di makam Jannatul Baqi. Adapun makam Sayyidina Ali berada di Iraq. Jadi 4 sahabat Nabi yang terdekat, 2-nya berada di sebelah Nabi, 1-nya di Kuba, satu di Baqi, 1-nya di Irak. Istrinya nggak ada di sebelahan, nggak ada di makam dari samping Nabi. Siti Aisyah di Baqi itu. Ini kadang-kadang ya Pak waktu masih hidup pesan-pesan, nanti kalau Bapak nggak ada umur jadiin satu yang makam katanya, ditumbangin katanya. Orang dulu waktu hidup serumah, ya nanti mati serumah lagi, ya begitu konsepnya. Iya. Jadi asal dipesan-pesan begitu Bapak Ibu. Kalau meninggal mah gimana yang hidup aja dah, karena yang punya kewajiban yang hidup. Kita mau ditaruh di mana nah itu udah urusan yang hidup. Yang punya kewajiban ngurus yang hidup. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kita diciptakan, ke bumi kita dikembalikan, dan dari bumi nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar kalau sudah terjadi hari kiamat. Hadirin sekalian, maka yang terakhir, peninggalan Rasulullah SAW menjadi bagian yang sangat keprihatinan untuk kita. Diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, ulama amilin. Maka ulama inilah penerusnya para nabi dan rasul. Maka ada kalimat al-ulama warasatul anbiya wal mursalin. Maka Bapak Ibu sekarang mari ya kita ikuti para alim ulama. Alim ulama yang lurus, ulama-ulama yang masih garis lurus, yang menjadi tauladan daripada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, yang mewarisi 2 hal yang penting. Taraktu fikum amrayn dan tadilu abada
ma amsaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Aku wariskan dua hal barang ini, benda ini. Jika kalian pegang teguh-teguh maka tidak akan terjerumus kalian selama-lamanya. Yaitu yang pertama kitabullah wa sunnatur rasul. Yang pertama yaitu berpegang teguh pada Al-Qur'anul Karim. Yang kedua hadis Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari Bapak Ibu sekalian jangan lupa belajar Quran. Walaupun dah tua tetap masih belajar Al-Quran. Kita harus akui banyak masuk umat Islam yang buta huruf Quran. Benar, harus kita akui. Tidak semuanya pada bisa baca Quran, harus kita akui. Kalau ngaji kuping banyak yang datang, begitu ngaji Quran dikit-dikit habis. Pelajaran pertama baca Quran. Suruh baca satu-satu, jumlah peserta 10 orang hari pertama. Begitu suruh baca satu-satu, hari kedua tinggal 8 orang, berarti yang 2 izin. Hari ketiga tinggal 6 orang, yang 2 izin. Hari keempat tinggal 4 orang, yang 2 izin. Hari kelima tinggal 2 orang. Hari ke-6 habis tinggal gurunya. Makanya kalau belajar baca Quran ini memang berat, tapi bagaimanapun harus apa? Kita gerakkan. Ayo dengan guru yang ada, guru yang terdekat. Lebih-lebih kalau tadi manggil Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Madi, korinya jangan lihat tuanya. Ya, terus saja. Tapi suaranya masih mantap ini. Oh, makanya Al-Quran semakin kita gali, semakin kita pelajari, maka akan semakin luas sana keilmuan kita. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa bisa berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasulnya, dan kita bisa mengikuti tauladan baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW dari kehidupan dunia kita hingga kehidupan akhirat kita, dan itu akan menyelamatkan kita dan kehidupan akhirat. Dan nanti di hari kiamat satu-satunya yang kita harapkan hanya syafaatul hukma dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah dengan adanya kita hadir bermaulid, insya Allah nanti termasuk golongan orang yang dapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Itu saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan tadi lagi untuk diri kita, orang tua kita, saudara kita, anak cucu kita pada sehat, panjang umur, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah kehidupannya, jauhkan dari musibah mara bahaya, jauhkan dari malapetaka, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Surabaya kota besar, Jakarta tempat presiden. Bila mana ada kata-kata yang kasar, mohon maaf 100%. Taufiq dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada guru yang lain sekalian double kerjaannya maksudnya. Baik sekalian, mari kita angkat dua tangan kita dan munajat mudah-mudahan akhlak daripada doa tangan yang tepat. Maaf ini sedikit saya sampaikan, banyak orang doa nggak mengangkat tangan. Doa numpang di paha. Amin. Sampai ngangkat. Amin. Ada lagi doa tutup rahmat Allah. Gimana nutupin begini? Nih begini. Jangan saya doa begini. Ini untuk rahmat Allah. Ada lagi doa begini. Amin. Setiap sela-sela jari-jari ini ada keluar rahmat Allah. Maka jangan biasa begini. Kan baru tahu nih, dikasih tahu ya. Kadang duduk enak banget gini. Nyobain lama. Jangan. Jadi setiap sela-sela jari ini akan keluar rahmat Allah. Makanya kalau kita wudhu saja surah Al-Baqarah sela-sela dari tangan dari kaki. Makanya kalau doa yang akan lagi. Kemudian yang kedua jauhi dan baca sholawat yang berbeda. Muhammad Muhammad boleh, panjang sholat Naria boleh, Idul boleh, sholat apa saja. Kemudian kalau bisa kita dalam keadaan berwudu bersuci. Ya, kalau kita di sini yang utama waktu.
Tapi kalau beliau sedang berada di Mekah Madinah, di sana yang utama tempatnya atau makomnya. Insyaallah tidak bisa pada lagi berharap pada Allah. Munajat kita dijabah semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbi ya Rasul ya Rasul mustaqim. Syarul ladina muta'allim. Wa lillahi wa Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Karim, Anta Karim, wassalim min asyrafina wa karimina wa tukhrina wa maulana Muhammad. Assalamu alaikum sayyidina wa sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha karim li 'azimi sultanik. Wa salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتدهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات أنت مرتبة الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا يقينا صادقا إيمانا كاملا وقلبا خاشعا لسانا ذاكرا طاولا في طاعة الله وطاعة الرسول صحيح أجسادنا ونوّر قلوبنا ثبت إيماننا وأصل أرزاقنا وحسن بسرعة عملنا برحمتك يا أرحم الراحمين ومفتح لنا أبواب الخير وافتح لنا أبواب النعمة وافتح لنا أبواب الرحمة وافتح لنا أبواب الصحة وافتح رزق البركة والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الحسنة وقنا عذاب النار طعم الأبرار برحمتك يا عزيز الغفار يا رب العالمين فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian hadana wa bikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan ditutupnya doa oleh Ustaz kita, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini, dan mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah daripada acara hari ini. Dan sebagai akhir kata, saya selaku pemandu acara pada hari ini, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan hati Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum beranjak dari tempat duduk kita dan untuk mengiringi langkah kaki kita ke tempat kediaman kita masing-masing, mari langkah kaki kita iringi dengan kalimat tauhid bersama-sama. La ilaha illallah al-malikul haq